Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda wal rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga kita dapat mengarungi hidup sampai saat ini dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sehingga kita dapat senantiasa bersolawat kepada beliau dalam rangka cinta kepada beliau dan semoga sampai hari kiamat nanti kita diakui menjadi umat beliau. Amin. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian rutin kita yaitu kitab Durratun Nasim fil Wahyi wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi min ulama'il qarni tsalits al-asyar. Jadi Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi itu ulama abad ke-13 Hijriah. Untuk saat ini kita akan membahas fi bayani istighfaril malaikati lil mu'minin. Jadi keterangan tentang istighfarnya malaikat bagi orang-orang beriman. Yaitu pada surat Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa taba'u sabila wa qihim adzabal jahim. Alladzina yahmilul arsya wa man haulahu, yaitu malaikat-malaikat yang membawa arsy dan malaikat yang berada di sekitarnya. Mereka senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Mereka beriman dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Seraya berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu yang meliputi segala sesuatu, faghfir lil ladzina tabu wa taba'u sabila, maka ampunilah bagi orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu wa humul karubiyun. Al-karubiyun. Al-karubiyun itu al-muqarrabun minal malaikati. Jadi al-muqarrabuna ilallah minal malaikati. Jadi orang malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Ini menurut pendapat sebagian mufassir. Al-karubiyun a'la tabaqatil malaikati wa awwaluhum wujudan. Jadi mereka malaikat yang tingkatannya tinggi. Karena arsy itu salah satu awal atau penciptaan pertama, bukan yang paling pertama, tidak, tapi pertama. Jadi, yang pertama itu salah satunya arsy. Di samping di sana tuh ada kolam, ada lauh. Kolam itu apa kolam? Kalau kita kalau dalam keseharian kita bisa pulpen, cuman kalau yang kolam itu sana kita tidak tahu, tapi itu harus diyakini karena ada surat kolam, ada lauh. Arsy juga pertama, tapi bukan yang paling pertama. Wahumul karubiyun. Jadi alladzina yahmilul arsya wa man hawla, berarti orang malaikat-malaikat yang dekat, malaikat yang dekat dan malaikat yang berada di sekelilingnya. Wa hamluhum iyahu, yang jadi malaikat yang membawa arsy. Wa hafifuhum haulahu, hafifuhum yang mengelilingi.
Mengelilingi di sini membawa bukan secara hakiki, bukan makna hakiki, tetapi makna majazi. Majaz itu kiasan. Tapi agar sampai pemahaman kita ke sana, berarti bukan meyakini seperti membawa tangguh tidak. Tetapi di sini hamluhum itu membawa yang dekat, al-muqarrabun. Makna di sini membawa atau mengelilingi itu majazi, kiasan, agar kita paham. An hifdzihim wa tadbirihim lahu. Jadi karena mereka malaikat itu yang menjaga dan memeliharanya. Wa kinayatun an qurbihim min dil arsy wa makanatihim indahu wa tawassutihim fi nafadi amri. Ini menunjukkan sebagai kinayah. Maksud kinayah itu makna tersembunyi atau makna tersirat karena kedekatan mereka. Dekat dengan apa? Dekat dengan mindil arsy, yaitu Allah yang mempunyai arsy. Berarti dekat kepada yang punya arsy, dan tempat mereka di sisinya, dan keseimbangan mereka dalam melaksanakan perintah Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim yadhkuruna Allah bimajami' tanah min sifatil jalal wal ikram. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah dengan segala macam pujian yang baik. Min sifatil jalal, jadi dari sifat-sifat Allah yang tinggi, wal ikram, dan mulia. Wa ja'ala tasbih aslan walhamdu halan. Jadi aslinya itu tasbih itu mensucikan dengan memuji Allah, memuji dengan sifat Allah yang tinggi, sifat Allah yang agung, dan sifat Allah yang mulia. Wa yu'minuna bih, akhbaru anhum bil iman idharu bi fadlihi. Ini iman, yu'minuna bih, jadi beriman mereka, para malaikat beriman. Ini mengabarkan tentang keadaan mereka, tentang keimanan mereka. Ini ditunjukkan karena apa? Karena para malaikat ini patut dihargai. Malaikat Jibril, jadi menurut yang tadi, menurut sebagian mufassir, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Karena mereka posisinya posisi tinggi, malaikat di posisi tinggi. Li fadilihi, yaitu yang patut dihargai atau dimuliakan. Ta'ziman li ahlihi, jadi mengagungkan bagi malaikat-malaikat yang berada di sekitarnya. Wa masaqul ayat lidzalika kama suruha biyaqul wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Jadi kembalinya ayat ini akan dijelaskan di ayat 7 dari surat ke-40. Wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Mereka para malaikat itu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Wa isy'arun bi anna hamalatal arsy wa sukanul arsy fi ma'rifati sawan raddan 'alal mujassimah. Ini sebagai pemberitahuan bahwasannya malaikat pembawa arsy dan penghuni arsy wa man haulahu tadi. Jadi malaikat yang berada di sekitar arsy, sukan itu penduduk. Jadi sukan itu penduduk arsy, jadi yang waman haulahu, dan malaikat yang berada di sekitarnya. Fi ma'rifatihi sawa'un raddan 'alal mujassimah. Jadi yang tadi membawa arsy bukan memikul-mikul. Jadi ada paham tauhid namanya mujassimah. Jadi kalau tangan berarti Allah punya tangan seperti kita, itu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah tidak menyerupai sesuatu dan tidak bisa diserupai. Jadi dia ini menggambarkan agar kita paham, agar kita itu kenal, agar kita itu tahu. Jadi bahasa yang dari Allah ini bahasa yang harus dipahami oleh makhluknya. Meskipun itu maknanya makna majasi, bukan makna hakiki. Isy'arun bi anna hamalatal arsy wa sukan arsy fi ma'rifatihi sawa. Raddan 'alal mujas, ini penolakan, meskipun di sana dijelaskan membawa arsy atau memikul arsy, ini bukan diartikan
Kita harus meyakini Allah para malaikat pun memikul. Jangan hanya untuk pengetahuan kita, tauhidnya tetap yang menciptakan arsy itu Allah, dan makhluk yang diberi tugas untuk memikul arsy itu para malaikat yang dekat kepada Allah. Wastighfarhum wa hamluhum taubah wa ilhamum bima yujabul maghfirah. Jadi bisa jadi mereka membawa taubatnya orang-orang beriman, kemudian disampaikan kepada Allah, akhirnya dikabul oleh Allah dengan adanya maghfirah, yaitu ampunan. Wa fihi tanbihun ala annal musyarakah fil iman tujabun nusha wasyafaqah. Jadi yang tadi itu musyarakah. Jadi misalkan ada Khalilullah. Khalilullah itu bisa jadi temannya Allah, teman dekatnya. Maksudnya bukan Allah punya teman. Boleh musyarakah, tetapi harus murni tauhidnya. Seperti kalimullah. Jadi Nabi yang diajak ngobrol-ngobrol. Seperti ahlullah, keluarga Allah. Bukan Allah punya keluarga. Musyarakah boleh di dalam iman, tetapi harus nusah, harus murni. Jadi syaratnya untuk bisa musyarakah terhadap Allah itu harus murni tauhidnya. Harus murni, kemudian yang itu harus rahmat. Jadi dasarnya itu. Ini sebagai peringatan atau perhatian al-anal musyarakah fil iman wajib agar kita tahu Allah, agar kita kenal Allah, agar kita paham kepada kehendak Allah. Tujabun nusha wasyafaqah. Tapi harus dengan kemurnian wasyafaqah dan rahmat. Jadi bukan Allah punya keluarga kemudian beranak pinak atau lain-lainnya, atau Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Jadi syaratnya musyarakah iman itu boleh, tetapi syaratnya harus jernih, murni, dan syafaqah, rahmat. Jadi seperti tadi, para malaikat itu memikul atau membawa arsy, itu makna majazi. Atau Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Itu biar kita paham. Adam diciptakan Allah langsung Allah yang memproses. Jadi maksud tangan itu agar kita paham, karena tangan itu bahasa kita. Jadi sampai ada Allah di dalam Al-Quran itu kan, Al-Quran pun kalamullah itu sebenarnya agar kita paham, bukan membuat kita rumit. Jadi ada namanya ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Mutasyabihat itu yang samar, kalau muhkamat itu yang jelas hukumnya. Baik, kita lanjutkan. Berarti musyarakah fil iman itu boleh, asalkan kemurnian dan rahmat. Syaratnya harus ada kemurnian dan rahmat. Seperti innamal mu'minuna ikhwah. Itu seperti sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi seperti tadi, Khalilullah, kalimullah, atau ahlullah, atau keluarga Allah. Rabbana ayyakuluna rabbana wa huwa bayanun yastaghfirun. Jadi Rabbana sebagai keterangan bagi yang sebelumnya, yastaghfiruna lilladin. Jadi malaikat itu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wasi'at rahmatuhu wa ilmu. Jadi semuanya diliputi rahmat dan ilmunya Allah. Jadi mana ada makhluk atau di sela-sela bumi dan langit yang enggak ada rahmat dan ilmunya? Pasti ada. Karena semuanya itu diliputi rahmat dan ilmunya Allah. Semuanya lil igraq. Jadi yang kalau semuanya yang sela-sela, tempat terkecil atau lubang-lubang, lil igraqi fi wasfihi birrahmah, semuanya itu diliputi oleh sifatnya Allah, yaitu rahmat.
wal ilmi wal mubalaghah fi ilmiha. Jadi sebagai, mungkin kalau orang tidak mengetahui rahmatnya, paling tidak ilmunya itu ilmu dari Allah. Wa taqdimur rahmah li anal maqsud bidzati hadina. Jadi ini yang dikedepankan adalah rahmatnya. Jadi semuanya, segala sesuatu itu pasti ada rahmatnya. Mau yang terkecil, yang terbesar, yang basah, yang kering, itu pasti ada rahmatnya. Kalau enggak ilmunya, rahmatnya itu pasti. Karena yang li'annahal maksud bidzat, karena ini yang dimaksud zat, dan zat yang punya rahmat dan ilmu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak lilladzina alimta minhum at-taubah wattiba' sabilil haqqi. Jadi bagi orang-orang yang engkau ketahui dari mereka, yaitu orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Waqihim adzabal jahim wahfadhum minhu. Jaga mereka dari azab atau siksa neraka. Wa huwa tasrihun ba'da isy'arin lit-ta'kid wa dalalati 'ala syiddatil adzab. Ini sebagai penjelasan setelah pemberitahuan. Agar apa? Agar menekankan, agar ada penjelasan bahwasanya yang bertolak belakang dari itu akan mendapatkan syiddatul adzab. Itu azab yang pedih. Wa aqabilu ahli tafasir al-anal arsh was-sarir. Jadi menurut perkataan para ahli tafsir, bahwasanya arsy itu makna arsy itu bisa artinya sarir. Sarir itu kalau pengertian kita ya. Jadi kalau pengertian kita, jadi jangan didefinisikan menurut pengertian kita agar arsy bisa dipahami kita. Asarir itu dipan atau kasur. Wa annahu jismun mujassam khalaqallahu ta'ala. Jadi sebagai badan yang Allah jadikan, karena itu sebagai bentuk kekuasaan Allah. Khalaqallahu ta'ala wa amara malaikatahu bihamdihi wa ta'abbudihim bi ta'zimi wa tawaf bihim. Bahkan arsy itu sebagai patokan buat para malaikat kalau di langit itu untuk beribadah atau mengelilinginya, tawaf. Jadi ada yang menjaga arsy itu, ada yang menjaga. Jadi kalau arti arsy yang hakiki ya tidak tahu, cuman yang majazi itu seperti sarir itu dipan atau kasur, gitu ya. Jadi jangan dibayangkan seperti apa ya. Kama khalaqa fil ardi baitan wa amara bani Adam bitawaf bihi wal istiqbali lagi. Jadi kalau Allah menciptakan arsy di langit, Allah juga apa? Membuat rumah atau baitullah di bumi. Jadi agar yang di atas juga tawaf, yang di bumi juga tawaf. Wal istiqbali lagi, dan menghadap istiqbal. Jadi kita kalau sholat menghadap ke Baitullah. Baitullah itu rumah kekuasaan Allah. Wa qala Imam Abu Laith As-Samarqandi fi suratil A'raf fi tafsir qouli ta'ala tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia Allah beristiwa 'alal 'arsy. Istiwa. Jadi jangan diartikan bersemayam. Saya suka istiwa. Istiwa itu kalau duduk di sini itu istiwa. Jadi kalau misalkan kita duduk di kursi, posisi kita akan sama dengan kursi itu. Ya. Jadi ini yang istiwa itu beristiwa, bersemayam itu makna majazi. Istiwanya Allah seperti apa? Allahu a'lam. Qala ba'duhum hadhi minal mutasyabihat. Ayat ini adalah ayat mutasyabihat, ayat yang samar. Allati la ya'lamu ta'wilaha illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya itu kecuali Allah. Karena Al-Quran itu harus kita pahami, maka pakai makna majazi, makna kiasan agar kita paham. Jadi istiwa kalau misalkan kursinya 1 meter, jadi ini majaz ini ya, menurut pemahaman kita ya,
bukan yang istiwanya Allah, bukan. Ini menurut pemahaman kita. Jadi kalau kita duduk di kursi yang 1 meter, pasti posisi kita akan 1 meter dari tanah. Itu namanya istiwa. Tapi kita tidak tahu istiwanya Allah. Jadi kalau kita paham terhadap ayat itu menurut kita, jadi menurut istiwa itu gitu. Jadi kalau kita duduk di kursi yang tingginya 1 meter, pasti posisi kita sama 1 meter dari tanah atau dari lantai. Nah, itu istiwa yang harus kita pahami. Jadi kemudian Allah beristiwa alal arsy. Jadi beristiwa alal arsy, di atas arsy. Wadakar an Yazid bin Marwan. Yazid bin Marwan itu seorang gubernur atau raja pada zaman Umayyah. Annahu su'ila an ta'wili. Jadi ketika dia ditanya dengan tentang takwil ayat tadi, ta'wilul iman bihi wa dzakara anna rajulan dzakara ala Malik bin Anas fasa'ala an qul. Jadi ada banyak orang-orang yang bertanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Dia mengatakan al-imanu bihi wajibun. Jadi meyakini itu adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Jadi yang bertanya-tanya istiwanya Allah itu seperti itu bid'ah. Jadi kalau yakin Allah itu beristiwa di arsy itu harus wajib. Tapi bertanyanya istiwanya seperti apa itu bid'ah. Jadi nggak boleh bertanya-tanya. Yang tadi istiwanya tadi karena kita ingin paham, yakin terhadap istiwanya Allah di atas arsy itu wajib. Tetapi bertanya bagaimana istiwanya Allah itu adalah bid'ah. Wa ma'araka illa dhalan fa akhrijuhu. Ketika Anda memaksa berpendapat tentang itu, maka yang ada kesesatan belaka. Maka keluarkanlah pikiran itu. Pikiran itu bertanya-tanya, Allah itu duduknya seperti apa? Duduknya seperti apa? Kalau bersemayam di arsy itu buang, akhrijuhu, dikeluarkan itu. Tapi istiwanya Allah di atas arsy itu wajib diyakini. Seperti apa? Nah, istiwa yang tadi menurut pemahaman kita, ini pemahaman kita ya, bukan istiwa yang tadi, pemahaman kita. Jadi kalau duduk 1 meter, kursinya 1 meter, kemudian kita duduk di atas kursi yang jaraknya 1 meter dari lantai, itu sama posisinya, sama 1 meter juga. Nah, apakah tahu istiwanya Allah di atasnya? Allahu itu yang paling aman. Wa yu'minuna bi ay yusaddiquna bi anna wahidun la syarikalah wa la nadhirlah. Jadi yakin bi anna wahid, Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada pendamping baginya. Fa in kunta alladziina yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa la yakunu tasbih illa ba'dal iman. Di orang yang mensucikan Allah itu beriman dulu baru mensucikan. Fama faidatu qouli ta'ala wa yu'minuna bi. Kenapa yu'minuna disebutin setelah yusabbihun? Kulta faidatuhu at-tanbih. Jadi faedahnya itu buat perhatian kita. Malaikat-malaikat yang bertasbih itu sudah pasti beriman. Jadi meskipun pencantumannya setelah yusabbihun wa yu'minun yusabbihun, kemudian setelah itu wa yu'minun nabi, itu sebagai perhatian agar kita memperhatikan bahwa orang malaikat-malaikat tadi itu beriman. Ala syarafil iman, tanbih ala syarafil iman. Perhatian atau peringatan atas kemuliaan iman, wa fadlihi dan karunia-Nya, wa tarhibi dan kecintaannya. Walamma kana Allah Ta'ala azza wa jalla muhtajaban. Jadi Allah itu muhtajab. Anhu bihijabin, Allah itu tersembunyi, hijab. Bihijabi jalalihi wa jamalihi wa kamali sifatihi. Jadi terhijab karena keagungannya, karena ketinggiannya, karena keelokannya, karena kesempurnaannya. Maka untuk bisa menembus itu, satu-satunya yaitu dengan iman. Jadi kalau kita ingin melihat menembus hijab tadi, satu-satunya cara atau jalan yaitu dengan iman dan keyakinan.
Fa in qulta mal fa'idah bi istighfarihim lil mu'minin wa adhum ta'ibuna sholihuna mau'uduna bil maghfirati wallahu la yukliful mi'ad. Apa faedahnya para malaikat itu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman ketika mereka bertobat, ketika mereka menjadi orang soleh, mereka akan dijanjikan Allah ampunan. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mengingkari janji. Qulta hadhihi bimanzilati syafa'ah, dan ini adalah manzilah syafa'ah, ini derajat syafaat, sehingga ketika orang berdosa setinggi gunung, seluas lautan, ketika dia bertobat kepada Allah harus yakin taubatnya diterima. Wa faidatuhu ziyadatul karomah wa tawab. Jadi faedahnya adalah bertambahnya karomah, bertambahnya kemuliaan dan pahala. Adajalu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini ketika para malaikat menyaksikan penciptaan Adam. Apakah Allah mau menciptakan makhluk baru yang akan menghuni bumi, yang mereka membuat kerusakan di atas bumi, menumpahkan darah? Kenapa kau tidak memilih kita yang selalu bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Falamma sadara minhum ma sadara awalan tadaraku bil istighfar. Jadi pendapat malaikat atau sanggahan malaikat terhadap Allah ketika Allah mau menciptakan Adam itu salah. Akhirnya mereka sadar dengan kesalahan mereka, akhirnya mereka beristighfar, istighfarnya sampai hari kiamat. Beristighfar lahum thaniyan, akhirnya mereka beristighfar kedua kali. Wa waqatan bi ghairihim, dan ini sebagai peringatan bagi para malaikat lainnya. Fayaju ala kulli man takallama fi haqqin wahidin ayastaghfiru lahu i'tidaran liqawli sabiq. Jadi semuanya para malaikat itu beristighfar. Itu sebagai alasan bahwa semua malaikat itu beristighfar. Beristighfar ketika menyanggah Allah waktu penciptaan makhluk yaitu makhluk manusia pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam, menyanggah itu. Kemudian yang kedua beristighfar kedua kalinya yaitu yastaghfiruna lilladzina amanu, memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Iktidarun sebagai alasan istighfar mereka. Liqauli sabiq, dengan firman Allah yang lalu, as-sabiq. Dari riwayat kitab ini, lama khalaqallahu ta'ala arsh amar hamalat arsy. Jadi ketika Allah menciptakan arsh dan menyuruh untuk membawa arsh tersebut, fataqala alaihi, malaikat merasa berat membawa apa? Arsh. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, qulu subhanallah, katakan wahai malaikat subhanallah. Faqalatil malaikati subhanallah fasahulal hamlu alaihim, sehingga setelah malaikat mengucapkan subhanallah, maka arsh menjadi ringan, menjadi mudah dipikul, menjadi mudah dibawa alaihim, atas mereka, atas para malaikat. Faja'alu yaquluna tul dahri, maka malaikat itu membaca subhanallah itu sepanjang masa. Subhanallah ila an khalaqa ta'ala Adam alaihissalam, falamma khalaqa Adam alaihissalam wa atosa. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Adam itu bersih, wa atosa wa alham, jadi Nabi Adam waktu itu bersih. Jadi ketika Nabi Adam bersih, Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam, alhamdulillah. Jadi ketika orang bersih, jadi mengucapkan alhamdulillah. Bagi yang mendengarkan, yarhamkumullah. Setelah itu dibalas lagi bagi yang bersih apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi ketika saling menjawab, yang bersin alhamdulillah, yang mendengarkan yarhamkumullah, dibalas lagi nama yang bersin yahdikumullah. Ketika proses itu Allah akan memperbaiki keadaan. Itu di dalam hadis Bukhari. Jadi yang bersin alhamdulillah, kemudian yang mendengarkan yang yarhamkumullah,
Kemudian dibalas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan Allah akan memperbaiki keadaan. Wa atosa wa Allah Ta'ala qala alhamdulillah wa qala Allah Ta'ala yarhamkallah. Jadi yarhamkallah. Jadi Allah ketika Adam bersin alhamdulillah, Allah menjawab yarhamkallah, Allah merahmati kamu. Lihada khalaqtuka ya Adam, karena dasar ini aku menciptakanmu wahai Adam, atas rahmatku. Faqalatil malaikatu hadi kalimatun jalilatun la yanbaghi lana an naghfula anha fadammuha lihada. Jadi makanya malaikat sering mengatakan ini kalimat jalilah, kalimat yang tinggi. La yanbaghi lana, jadi kita jangan sampai lalai. Fadammu, akhirnya dihimpun kalimatnya. Faqalu tulad dahri subhanallah walhamdulillah. Jadi yang pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah. Wasabul alim hablul arsy fawqal awal. Jadi para malaikat tadi yang membawa arsy itu bertambah ringan, lebih ringan dari yang pertama. Wadamu alaihi ila an ba'athallahu ta'ala Nuhan, dan sampai kepada Nuh, Nabi Nuh. Wa kana awwalu man ittakhadal asnam qaum Nuhin alaihissalam. Jadi yang membuat patung pertama itu kaumnya Nuh. Fa'auha Allah Ta'ala ila Nuhin liya'mura qaumahu ayyaqulu la ilaha illallah. Jadi karena kaum Nuh itu membuat patung kemudian disembah, akhirnya Allah mengilhamkan kepada Nabi Nuh agar menyuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa yardonu, akhirnya Nuh ridho atas kalimat itu. Akhirnya Nuh menyampaikan kalimat tersebut kepada kaumnya. Faqalatil malaikati hadhihi kalimatun tsalitsah. Ini adalah kalimat yang ketiga. Jadilatun fadhammu ila hatain. Jadi kalimat ketiga disatukan kepada yang kalimat yang kedua. Faja'alu yaquluna tulad dahri, sehingga malaikat itu berkata sepanjang masa atau menyebut kalimat itu sepanjang masa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ini berarti subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Tiga. Ila an ba'athallahu ta'ala Ibrahim alaihissalam, sampai kepada pengutusan Ibrahim alaihissalam. Falamma ba'atha amara bil qurban, sampai ke bab kurban, sampai ke peristiwa kurban. Tsumma fada ibnahu bil kabsi, kemudian Nabi Ibrahim mengorbankan putranya yang akhirnya ditebus oleh kambing kibas. Falamma ra'al kibas, jadi setelah melihat kambing kibas, Nabi Ibrahim bersyukur. Jadi putranya tidak jadi disembelih. Akhirnya mengatakan Allahu Akbar. Fariha bidzalika. Jadi Nabi Ibrahim senang, Nabi Ismail senang, mereka berdua senang. Faqalatil malaikatu, makanya malaikat berkata atau menyebutkan kalimat tersebut. Hadi kalimatun rabi'ah, ini adalah kalimat keempat atau kata keempat. Syarifatun, yang mulia. Fadhammu ila hadil kalimat at-talat, sehingga dihimpun kalimat ini ke kalimat yang ketiga. Faja'alu yaqulun tuladah, sehingga malaikat itu selalu mengucapkan kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Falamma hadatha Jibril alaihissalam hadal hadits dari Rasulullah. Jadi ketika Jibril menjelaskan ini perkataan kepada Rasulullah SAW, qala Nabi SAW ta'ajjuban, heran, takjub, la haula wala quwata illa billah. Jadi setelah dijelaskan dari awal subhanallah, cerita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, diceritakan kepada Rasulullah mendengarkan dengan takjub, sehingga berkata la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Faqala Jibril alaihi salatu nadhummu hadir kali ila haula'il kalimat arba. Berarti apa? Subhanallah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Saya kira sampai di sini saja. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.